Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Agustin dari kelompok 3 studi kelayakan bisnis. Di sini saya dan teman-teman akan memaparkan hasil dari studi kelayakan bisnis kita. Kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yang diantaranya ada Arif Gustiana, Dara Ananda, dan saya sendiri sebagai ketua kelompok dan sekaligus moderator. Yang pertama adalah latar belakang. Keripik sukun adalah salah satu jenis makanan ringan yang dibuat dari buah sukun atau Cactus altilis. Buah sukun ini sendiri berasal dari wilayah tropis dan subtropis seperti Asia Tenggara dan Kepulauan Pasifik. Sukun ini telah menjadi bagian penting dari diet tradisional di Indonesia ataupun di daerah-daerah lainnya. Selain dijual sebagai cemilan sehari-hari, keripik sukun ini sering dijadikan oleh-oleh khas dari beberapa daerah. Jadi hal ini memberikan peluang besar bagi kami yang akan memulai suatu usaha di bidang makanan, khususnya cemilan ringan berbahan berdasarkan sukun. Jadi usaha kami yang akan didirikan ini yaitu keripik sukun Nagi Ngemil. Nah, di sini ada tujuan penelitian. Penelitian terhadap usaha keripik sukun dilakukan dengan tujuan untuk memahami dan mengembangkan berbagai aspek yang dapat meningkatkan kesuksesan dan berkelanjutan usaha tersebut. Berikut adalah beberapa tujuan utama penelitian dalam konteks usaha keripik sukun. Yang pertama ada evaluasi kelayakan usaha. Nah, apakah keripik sukun ini layak untuk dijual ke masyarakat atau tidak? Yang kedua ada strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran ini, apakah keripik sukun dapat memenuhi strategi pemasarannya atau tidak? Yang ketiga ada aspek keuangan. Dalam aspek keuangan ini, apakah modal yang didirikan oleh keripik sukun itu layak atau tidak? Pada slide berikutnya ada tujuan studi kelayakan usaha. Berikut adalah beberapa contoh tujuan studi kelayakan bisnis untuk usaha produk keripik Nagi Ngemil. Yang pertama ada satu, aspek pemasaran. Aspek ini bertujuan merencanakan penetapan harga, promosi, dan pemasaran barang dagang keripik Nagi Ngemil. Penelitian ini hanya berfokus pada bauran pemasarannya saja. Lalu yang kedua ada aspek manajemen operasional. Manajemen operasional ini untuk pengarahan atau menyusun rencana perusahaan, khususnya bisnis keripik sukun Nagi Ngemil. Yang ketiga ada aspek manajemen bisnis dan sumber daya manusia. Aspek ini juga bertujuan untuk menilai sumber daya manusia yang ada di bisnis keripik sukun Nagi Ngemil, apakah sudah dikelola dengan baik dan sesuai dengan standar yang harus ditetapkan. Yang terakhir ada aspek keuangan. Aspek ini juga bertujuan untuk mengetahui suatu kondisi keuangan usaha keripik sukun Nagi Ngemil, manajemen aset, dan mengelola risiko bisnis dalam upaya ekspansi modal kerjanya. Baik, selanjutnya evaluasi kelayakan usaha. Analisis SWOT melakukan analisis strength, weakness, opportunities, and threat atau SWOT untuk memahami potensi dan tantangan yang dihadapi oleh usaha keripik sukun. Yang pertama, kekuatan atau strength. Perusahaan telah memiliki pelanggan setia, harga jual yang relatif terjangkau, dan selalu meningkatkan kualitas pelayanan. Dan yang kedua, kelemahan atau weakness, belum memiliki merek dan diferensiasi produk, kapasitas produksi perusahaan belum dapat memenuhi permintaan pasar, dan minimnya promosi terhadap produk yang dimiliki menyebabkan pelanggan tidak bertambah. Dan yang ketiga, peluang atau opportunity. Banyaknya usaha-usaha oleh yang sama persis, sehingga banyak pesaing yang makin ketat dalam usaha ini, sehingga toko Nagi Ngemil harus memiliki ciri khas sendiri dan selalu mempertahankan kualitas yang disukai konsumen. Dan yang keempat, ancaman atau threat. Munculnya perusahaan pesaing yang melakukan promosi besar-besaran sehingga lebih dikenal oleh masyarakat luas. Lalu, analisis pasar. Analisis pasar adalah proses mengevaluasi dan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi pasar dan strategi pemasaran suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan serta mengembangkan rencana pemasaran yang efektif. Tentukan ukuran pasar, segmen, dan tren yang muncul, seperti yang dilakukan oleh Nagi Ngemil, dan dalam menganalisis target calon pembeli pasti memperhatikan hal berikut: segmentasi pasar, identifikasi segmen pasar potensial untuk produk ngemil Nagi,
karena nagih ngemil ini bertepatan di Bandung, Jawa Barat. Misalnya pengunjung lokal, wisatawan, atau bahkan pelanggan yang mencari oleh-oleh khas daerah Bandung. Branding nagih ngemil membangun merek yang kuat untuk dikenal oleh berbagai kalangan. Ini termasuk nama, logo, desain, kemasan, dan pesan merek yang konsisten untuk membedakan produk nagih ngemil dari pesaing. Promosi nagih ngemil memanfaatkan berbagai platform promosi untuk meningkatkan visibilitas toko. Contoh yang dilakukan nagih ngemil dalam promosi seperti di media sosial, membuat berbagai konten yang berkaitan dengan produk yang akan dipasarkan, bekerja sama dengan influencer lokal, atau bahkan menghadiri acara atau festival lokal. Lokasi strategis untuk tempat nagih ngemil berada bertepatan di pinggir jalan yang pastinya strategis dan mudah dijangkau oleh para calon pembeli. Layanan pelanggan nagih ngemil berusaha memberikan layanan pelanggan yang sangat baik untuk memastikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dan memuaskan, serta memperhatikan kebersihan toko, keramahan karyawan, dan ketersediaan produk yang baik. Inovasi produk nagih ngemil akan terus berinovasi dengan produk baru atau variasi dari produk yang ada untuk menjaga minat pelanggan tetap terjaga dan meningkatkan daya minat terhadap pelanggan tetap maupun calon pembeli. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aspek keuangan di toko nagih ngemil. Sumber dana yang diperoleh toko nagih ngemil ini untuk menjalankan produksi dari dana pribadi yang dikumpulkan menjadi satu. Dana yang diperoleh toko nagih ngemil ini digunakan untuk kebutuhan modal, investasi, dan modal kerja operasional. Nah, untuk tahap selanjutnya kita ada modal kerja operasi nagih ngemil. Untuk di modal kerja operasi ini itu ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung atau BTKL, biaya overhead, dan biaya administrasi dan umum. Bisa dilihat untuk per tahun 2024 di sini itu total biaya bahan bakunya ada 59.400. Dan untuk biaya overheadnya di sini itu totalnya ada di 64.197.000. Dan untuk di biaya administrasi dan umum totalnya di tahun 2024 ada di 48.587.571 rupiah. Dan untuk di tahun-tahun selanjutnya, teman-teman bisa dilihat di slide. Nah, untuk selanjutnya kita ada perhitungan harga pokok produksi nagih ngemil. Di tahun 2024, harga pokok produksi nagih ngemil ini tuh ada di 416.472.500 rupiah. Untuk di tahun-tahun berikutnya, teman-teman bisa lihat di slide. Nah, untuk di slide selanjutnya, kita ada perhitungan harga pokok penjualan nagih ngemil. Untuk harga pokok penjualannya ini tuh di tahun 2024 juga sama ada di 416.744.500 rupiah. Di setiap tahunnya harga pokok penjualan ini tuh menaik sangat lumayan signifikan. Nah, untuk slide berikutnya di sini kita ada perhitungan proyeksi laba rugi nagih ngemil. Bisa dilihat teman-teman di sini itu ada laporannya. Untuk laba bersih nagih ngemil pada tahun 2024 ini itu ada 139.249.184 rupiah. Untuk tahun-tahun berikutnya, teman-teman bisa lihat di slide. Nah, teman-teman bisa dilihat ya teman-teman ya, untuk proyeksi keuangan, untuk laporan laba rugi proyeksi menunjukkan potensi keuntungan yang sangat signifikan. Terus, untuk neraca proyeksi menggambarkan posisi keuangan usaha dalam jangka panjang. Terus, untuk arus kas proyeksi mengindikasikan kemampuan usaha untuk mengelola dan memenuhi kewajiban keuangan. Terus, selanjutnya, di sini itu ada analisis kelayakan. Untuk analisis kelayakan ini itu ada pay period atau PP, waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan uang investasi awal. Yang selanjutnya ada Profitability Index atau PI
yaitu rasio keuntungan dibandingkan dengan investasi. Terus yang selanjutnya ada net present value atau NPV, nilai sekarang di arus kas masa depan dengan yang diharapkan. Dan untuk yang terakhir, di sini kita ada internal rate of return atau IRR, tingkat pengembalian yang diharapkan dari investasi. Sekian dari saya akan kembalikan kepada Putri. Terima kasih. Nah, untuk kesimpulan di sini saya akan menjelaskan. Jadi studi kasus ini dapat menyimpulkan bahwa toko nagih ngemil memiliki potensi bisnis yang menjanjikan dengan pasar yang besar yang menguntungkan jika dilakukan dengan baik, dilihat dari segi manajemen operasional yang efisien dan proyeksi keuangannya. Selain itu, adapun fenomena dari keripik sukun ini, karena keripik sukun ini langka dijual dari supermarket seperti di Jogja, di Gria. Oleh karena itu, kita akan membangun fenomena ini karena kita akan memasarkan produk keripik sukun ini di supermarket besar. Sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Ferry karena telah membimbing kami sampai studi kelayakan ini selesai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.